Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio renungan pagi. Renungan pagi saat ini tanggal 18 Mei 2020 berjudul Janji-Janji dan Doa. Ayat inti kita terambil di dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat 4. Demikian firman Tuhan. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Mari kita ikuti penjelasannya. Apabila kita memohon kepada Tuhan untuk mengasihi kita di dalam kesedihan kita dan untuk membimbing kita oleh Roh Kudus-Nya, Dia tidak akan pernah menolak doa kita. Mungkin orang tua tega meninggalkan anaknya yang lapar, tetapi Allah tidak pernah tega menolak seruan miskin dan hati yang rindu. Dengan kelembutan yang luar biasa, Dia telah melukiskan kasih-Nya kepada orang-orang di dalam hari-hari kegelapan, merasa bahwa Allah tidak menghiraukan mereka. Ini adalah pekabaran dari hati Bapa. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Dicatat di dalam buku Yesaya 49 ayat 14 hingga 16. Setiap janji dalam firman Allah melengkapi kita dengan pokok persoalan untuk berdoa, menyampaikan kata Allah yang dijanjikan sebagai jaminan kita. Berkat rohani apa saja kita perlukan adalah hak kita untuk memintanya melalui Yesus. Dengan kesederhanaan seorang anak, kita dapat mengatakan kepada Tuhan apa sebenarnya yang kita perlukan. Kita boleh nyatakan kepadanya masalah-masalah duniawi kita, meminta roti dan pakaian maupun roti kehidupan dan pakaian kebenaran Kristus. Bapamu yang di sorga mengetahui bahwa engkau memerlukan ini semua, dan engkau diundang untuk meminta itu semuanya. Melalui nama Yesuslah setiap kemurahan hati diterima. Tetapi jangan lupa bahwa untuk datang kepada Allah sebagai seorang Bapa, engkau mengakui hubunganmu kepadanya sebagai seorang anak. Engkau bukan hanya mempercayai kebaikannya, tetapi di dalam segala hal menyerahlah kepada kehendaknya, mengetahui bahwa kasih-Nya tidak berubah. Engkau serahkan dirimu untuk melakukan pekerjaannya kepada orang-orang yang telah ditawarkan agar mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Diberikan janji ini, mintalah maka kamu akan menerima. Yohanes 16 ayat 24. Pemberian-pemberian dari Dia yang mempunyai segala kuasa di sorga dan dunia disimpan untuk anak-anak Allah. Pemberian-pemberian yang sangat berharga datang kepada kita melalui pengorbanan darah penebus yang mahal. Pemberian-pemberian yang memuaskan idaman hati yang paling dalam. Pemberian-pemberian yang tahan selama-lamanya akan diterima dan dinikmati oleh semua orang yang akan datang kepada Allah sebagai anak-anak kecil. Terimalah janji-janji Allah sebagai milikmu. Akuilah itu di hadapannya sebagai kata-katanya sendiri, dan engkau akan menerima sukacita yang sempurna. Dicatat dari buku Khotbah di atas bukit, halaman 149 dan 151. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga,
Terpujilah nama-Mu ya Tuhan di pagi hari ini. Oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami janji-janji dan doa dari Tuhan sendiri. Saat ini Bapa, hamba berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat Tuhan, urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar mereka dapat melayani umat-umat Tuhan di tengah-tengah kesulitan saat ini. Bapa di sorga, kiranya Tuhan memberkati guru-guru, kepala sekolah, siswa yang sedang diliburkan oleh karena wabah corona. Hamba juga menyerahkan tim medis ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati dokter, perawat, bidan, relawan kesehatan dimanapun mereka berada saat ini. Engkau berikan hikmat kepada mereka, kekebalan tubuh kepada mereka Tuhan, karena mereka sedang berada di garda depan untuk membela kemanusiaan dalam memutuskan mata rantai berkembangnya virus corona. Hamba juga menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kiranya Tuhan lindungi dan pelihara mereka dari wabah yang sedang berkembang saat ini. Hamba juga berdoa bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun di hari ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, biarlah mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Hamba juga berdoa bagi pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintah yang paling terendah, yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Kiranya Tuhan lindungi dan pelihara mereka, berikan hikmat kepada mereka agar dapat mengatasi kesulitan saat sekarang ini. Di mana-mana virus corona sedang berkembang, khususnya di kota Kupang Tuhan dan provinsi yang kami cintai ini. Tuhan tolong bebaskan kami dari wabah tersebut. Tapi biarlah semua terjadi menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku. Rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Sana kelak ku pandang wajah Rajaku, yang telah mati gantiku. Bersuka cita selama-lamanya, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku. Rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku. Rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal.